Valdo Maldini. Melki siap berdebat dengan Valdo. Kita siap hadapi, kata Melki menanggapi tantangan Valdo saat dihubungi Detikcom. Tantangan debat dari Valdo adalah buntut reaksi terhadap pernyataan Melki mengenai akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo Jokowi. Valdo menantang Melki berdebat soal peranan BEM. Nah, bikin dong, kalau Melki dan Valdo berdebat, mana yang akan menjadi favorit Anda? Ya. Siapa favorit Anda? Ya? Nah, gitu. Valdo Maldini, Melki Sedek Huang. Itu kita bikin ininya ya, pollingnya saudara sekalian. Saya kira Bang Valdo tidak perlu ajari kami tentang peranan mahasiswa. Kami akan ajari Bang Valdo dan seluruh pemimpin negeri ini untuk menegakkan demokrasi dan taat konstitusi, kata Melki. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya, pernyataan Melki selaku Ketua BEM UI viral di lini masa Twitter. Sumbernya adalah potongan tayangan podcast atau gelar wicara talk show di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Melki bicara soal akhir kepemimpinan Jokowi. Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah, kata Melki dalam video itu. Kemudian menanggapi itu, Valdo yang juga pernah menjabat Ketua BEM UI tahun 2012 menyampaikan tantangan debat kepada Melki. Saya kira ini gaya BEM UI masih sama kayak waktu saya jadi BEM dulu 11 tahun yang lalu. Belum ada perubahan, padahal zaman sudah berubah banyak. Kalau berani buka pikiran, ayo debat soal peran BEM ini biar BEM tidak ditinggalkan mahasiswa. Kasihan juga lihatnya, tutur Valdo Maldini. Bahkan Pak Presiden itu menjadi salah satu contoh yang baik. Namun harus juga ditegaskan bahwa ada bentuk-bentuk tekanan dari pemerintah bahwa pendidikan tidak boleh begitu. Rektor nggak boleh melakukan represi kepada mahasiswa. Ini adalah pesan itu harus disampaikan oleh Presiden. Anda menilai itu ya? Pesan itu harus jelas disampaikan oleh Presiden bahwa kampus punya kebebasan ekspresi. Ya, betul Pak. Oke, kita akan ketika Pak Presiden sudah menyampaikan hal yang sama, seluruh rektorat, seluruh instansi apapun itu tidak boleh melakukan represivitas terhadap mahasiswa. Selain sudah tercatat di Undang-Undang Kebebasan Berakademik, yang kedua Pak Presiden sudah ngomong kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ini adalah bentuk aspirasi antara mahasiswa dan rakyat pada pemerintah. Maksudnya apa? Kalau BEM ditinggalkan mahasiswa ketika Melki Sedek ini kritis, maka yang kasihan mahasiswanya bukan BEM-nya. Yang kasihan Indonesia, karena mahasiswa yang mestinya kritis kok tidak kritis kembali. Nggak ngerti maksudnya, gayanya sama ya. Karena menurut saya itulah kelebihan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu mendukung pemerintah, itu namanya bukan mahasiswa. Tapi komprador. Karena mahasiswa itu memang harus berjarak dengan kekuasaan sehingga sebagai bukan penyeimbang ya. Kalau dulu ada bilang agent of change ya, agent of development zaman Denny J.A. dulu ya. Tapi ini bukan itu. Dia adalah sebagai paling tidak sebagai intelektual kampus, sebagai akademisi yang harus betul-betul memikirkan hati nurani. Seringkali berbeda kepentingan dengan pihak lain, dengan para pengambil kebijakan atau pihak-pihak yang ada di internal institusi itu. Nah, itu yang kemudian seringkali menimbulkan gesekan atau bahkan kemudian bisa saja akan berujung pada pressure atau tekanan pada insan akademik yang ada di perguruan tinggi. Sebagai tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan harkat martabat dan keimanan serta ketakwaan, sehingga seorang mahasiswa ya tidak dituntut untuk endorse atau berorientasi pada kekuasaan, tapi berorientasi pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan,
Meskipun benar dan adil itu pahit dan punya resiko untuk dikatakan, kan begitu harusnya ya. Coba nanti kita lihat ya. Saya yakin ya pasti sobat era sekalian mendukung Melki. Jarang sekali orang mau mendukung Valdo ini ya. Jadi geger statement akhir kepemimpinan Jokowi, Ketua BEM UI terima tantangan debat Valdo Maldini, mana yang Anda pilih? Valdo Maldini, Melkisedek Huang, Ketua BEM UI. Karena sudah malam, jadi termasuk lamban ya. Wah, baru 10 voting. Ketua BEM UI Melkisedek Huang, Presiden Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Dikutip dari sumbawanews.com Jakarta. Viralnya potongan video Melkisedek Huang yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI melontarkan kalimat ancaman kepada Presiden Joko Widodo menjadi polemik di media sosial. Potongan video Melki itu beredar luas di laman Twitter dari penelusuran sumbawanews.com. Potongan tersebut merupakan bagian dari video podcast YouTube ex-ketum KPK Abraham Samad. Di dalam video, Melki membahas perihal kondisi Indonesia hari ini. Melki kemudian menyebut bahwa di tahun ke-10 atau tahun terakhir Jokowi menjadi presiden, apakah ia mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah? Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Tahun ke depan ini artinya kan tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau berdarah-darah, ucap mahasiswa asal Pontianak tersebut. Dikutip sumbawanews.com Kamis 22 Juni 2023. Melki di podcast tersebut juga membahas perihal bahwa saat ini gerakan dari seluruh elemen telah bersatu. Kata Ketua BEM UI itu, hal tersebut merupakan gelombang perlawanan yang sangat besar. Melki juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai sosok yang menebar ketakutan bagi anak muda untuk bersuara. Jokowi menebar ketakutan pada anak muda untuk bersuara, ujarnya. Potongan video Ketua BEM UI Melkisedek Huang ini pun menuai reaksi dari publik. Pandangan kontra pun ditujukan kepada Melki. Bazar pendukung rezim tak ketinggalan menyerang balik pernyataan Melki. Kualitas Ketua BEM UI kok gini amat, ungkap pendukung Jokowi. Dumdum melalui akun Twitter _Yusuf Dumdum. Dilanjutkan Dumdum, dia bebas bersuara apapun, tapi netizen yang kontra dengan dia tidak boleh dan dituduh macam-macam. Mulutnya juga penuh provokasi, yang menyerang Jokowi dianggap pahlawan, tapi yang belain Jokowi dianggap buzzer, ungkapnya. Maunya cuma nyerang, tapi saat diserang balik cengeng dan banyak alasan, padahal suka teriak si paling demokrasi. Jujur jadi penasaran, sebenarnya dia ini mahasiswa atau mahasiswa binaan PKS. Logikanya cacat parah, hidup di era serba digital, tapi pola pikirnya primitif. BTW, kapan mau dukung RUU perampasan aset koruptor disahkan, Dek? Tanya Dumdum.